sebelumnya nih buat para pejuang koas dari universitas manapun kalian berada, jadi kalian harus tahu dulu beberapa kiat-kiat yang harus kalian miliki sebelum kalian masuk di Departemen Bedah Mulut. Jadi apa sih yang harus kalian siapkan nih sebelum kalian masuk di Departemen Bedah Mulut? Yang pertama, kalau kalian mau melakukan atau menjalankan perawatan di pasien atau ingin merawat pasien nih, jadi misal hari Senin kalian ingin buat melakukan pencabutan kayak gitu, buat mengurangi requirement kalian buat para pejuang koas nih. Jadi yang harus kalian kuasai adalah materinya. Nah ini pasti ya, jadi di departemen manapun, entah itu bedah mulut, periodonsia, konservasi, dan dimanapun, tentu kalian harus menguasai materi. Jadi kalau ingin melakukan pencabutan, jadi kalian harus tahu nih teknik pencabutannya kayak gimana. Anestesinya di mana, berapa mili, kemudian menganestesi nervus apa, kayak gitu harus di luar kepala. Karena sebelum kalian melakukan pencabutan itu pasti, jadi pasti kalian ditanyai sama dosen kalian, entah itu dosen jaga maupun sama dokter spesialis PPDGS yang membantu kalian. Jadi pasti ditanyain anestesi apa, kemudian berapa mili, nervus apa yang teranestesi dan sebagainya. Tuh, jadi kalian harus menguasai materi. Jadi nggak boleh, misal nih, jadi kadang-kadang pasien itu datang nggak sesuai janjinya. Jadi misal kalian dapat pasien dari kamar terima atau dari kamar triase. Nah, kemudian kalian belum sempat belajar, belum sempat menguasai materi, terus kalian langsung mau untuk pegang pasien. Nah, itu jangan. Jadi kalau bisa, kalau besoknya itu mau masuk departemen, entah itu departemen bedah mulut dan apapun, maka kalian harus menguasai materi. Setidaknya tata caranya atau step yang harus kalian lakukan saat ingin melakukan perawatan, kayak gitu. Nah, ini yang paling penting di bidang bedah mulut adalah kalian harus cekatan. Karena di bidang bedah mulut ini kita berhubungan dengan darah. Jadi kadang-kadang pasiennya ada komplikasi, misalnya tekanan darahnya tinggi, terus kemudian dilakukan pencabutan, nah terjadi bleeding kayak gitu. Nah itu merupakan tindakan emergensi dan kalian harus cekatan nih. Apa yang harus kalian lakukan saat pasiennya bleeding? Apa yang harus kalian lakukan saat pasiennya anafilaktik shock? Kemudian vasovagal sinkop kayak gitu. Karena akan berhubungan dengan nyawa pasiennya. Jadi terutama di bidang bedah mulut kalian harus cekatan, nggak boleh lelet, harus tahu waktu juga. Tuh. Nah, seperti yang sudah dibahas, karena di bidang bedah mulut itu kita sangat berkecimpung dengan emergensi, jadi kayak kalau di bidang rumah sakit tuh bedah mulut itu sekitar di daerah IGD gitu. Nah, sehingga di bidang bedah mulut itu kalian nggak boleh gupuh. Jadi kalau misalnya anestesi lokal, terus kemudian misalnya anterior rahang atas, terus jarum kalian atau anestesi kalian ternyata melesat ke daerah nasal, terus pasiennya jadi epistaksis atau mimisan kayak gitu. Nah kalian nggak boleh gupuh. Kalian sebagai operator harus tahu nih komplikasi apa yang terjadi, yang bisa terjadi saat kalian melakukan suatu perawatan. Misal hematom, kemudian shock anafilaktik, vasovagal sinkop, kayak gitu. Jadi kalian kalau tahu nih komplikasi apa yang bisa terjadi, maka kalian juga pasti tahu gimana cara menanganinya. Paling tidak, kalian nggak boleh tergupu-gupu untuk memanggil dosen kalian. Jadi kalau kalian itu udah gupu, bingung dan sebagainya, terus kalian bertemu dengan dosen kalian, pasti nanti kalian bakal dimarahin. Jadi paling enggak, kalian tuh harus tenang terlebih dahulu, latih mental kalian untuk menghadapi situasi yang emergency, gitu. Nah, selanjutnya, selain kalian harus menguasai materi, kalau materi itu kan tentang teori ya, kalian juga harus menguasai tentang prosedur. Jadi, kalau misalnya setelah dilakukan anestesi, kemudian apa yang kalian lakukan? Evaluasinya di mana? Evaluasi post anestesi. Kemudian rasa kebasnya itu ada di mana? Kayak gitu. Jadi kalian harus tahu. Lalu setelah anestesi apa yang dilakukan? Memilih tangnya kayak gimana? Kayak gitu. Jadi setelah melakukan step ini, apa yang harus kalian lakukan itu harus di luar kepala. Nah, terus ini untuk mempermudah para pejuang koas, yaitu kalau bisa kalian isi status dari rumah. Kadang beberapa dosen itu ada yang nggak setuju dengan hal ini karena biasanya kalian cenderung tidak mau menganamnesa pada saat pasien datang. Biasanya kalau udah mengisi status. Nah, itu jangan. Jadi walaupun kalian udah mengisi status dari rumah, maka ketika kalian datang di RSGM atau ketemu dengan pasien, maka kalian harus anamnesa ulang. Bener nggak status yang kalian isi kemarin kayak gitu.
Nah, anamnesa pasien secara lengkap sebelum datang ke RSGM, khususnya pasien yang bawa sendiri. Jadi kalau misalnya kalian udah janjian sama pasien, misalnya cari pasien di gang-gang tertentu, terus kemudian dapet, nah kalian anamnesa tuh, misal mau cabut gigi, giginya tuh kondisinya tuh sakit apa enggak, udah pernah bengkak atau belum, dan sebagainya kayak gitu. Terus kalian coret-coret mungkin di kertas, sehingga kalian tuh udah tahu background dari pasien yang akan kalian lakukan perawatan. Nah, ketika besoknya pasien datang, kalian tinggal cross check. Jadi kalian sambil buka status kalian, terus di cross check ulang benar atau enggak. Setelah benar, kalian maju ke dosen, itu kalian akan lebih percaya diri karena benar-benar ada persiapan. Tuh. Nah, terus pendekatan ini misal di universitas atau RSGM kalian ada dokter gigi yang ngambil spesialis atau residen. Nah, itu kalian bisa tuh malam harinya kalian cek kira-kira residen yang akan jaga besok itu siapa. Biasanya kalau di bedah mulut, di departemen bedah mulut itu residen yang akan mendampingi para koas itu akan diberitahu sebelumnya. Nah, sebelum kalian itu masuk keesokan harinya, kalian bisa chat terlebih dahulu PPDGS kalian. Jadi kalian bilang bahwa besok akan melakukan pencabutan kayak gini, kan kondisi giginya kayak gini dok, bla 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 gitu. Jadi biar PPDGS kalian tuh juga aware sama kalian, istilahnya udah kenal duluan gitu sama kalian. Jadi nanti kalau misal kalian ada komplikasi atau ada kesalahan itu bisa langsung tertangani gitu. Terus ini di departemen manapun juga kalian itu harus on time dan pasiennya juga harus di follow up supaya datangnya itu pagi. Nah, biasanya kalau pasien itu datangnya siang, itu akan mempengaruhi mungkin kondisi mental pasien. Biasanya kan pasien kan capek nih kalau datang siang. Terus tekanan darah pasien juga bisa naik. Kalau pasiennya datang pagi, itu masih fresh, udah makan dari rumah, udah persiapan, datang pagi, tunggu kurang lebih 5-10 menit, tekanan darahnya biasanya stabil. Kecuali kalau memang di pasiennya udah ada hipertensi. Nah, itu lain ceritanya. Nah, ini yang paling penting adalah berdoa. Jadi kita di sini sebagai manusia itu tidak cuma melibatkan ikhtiar aja atau tidak cuma melibatkan usaha aja. Jadi kita harus imbangi dengan berdoa. Karena bagaimanapun jalur langit itu tentu tetap dibutuhkan. Jadi walaupun kalian udah prepare nih menguasai materi, menguasai prosedur di luar kepala dan sebagainya udah oke banget, tapi tetap kalian harus berdoa karena biar bagaimanapun supaya apa yang kalian lakukan itu diberikan kemudahan. Ini ya, poin penting yang harus kalian punya atau dipersiapkan saat koas, terutama di bidang bedah mulut. Nah, kemudian ini one day, one signature. Itu kalau prinsip saya dulu waktu koas itu seperti ini. Jadi setidaknya sehari itu saya harus mendapatkan satu tanda tangan. Entah itu tanda tangan diskusi, tanda tangan kerja requirement, atau tanda tangan yang lainnya. Pokok intinya hari itu juga saya harus dapat tanda tangan gitu. Yang biasanya kalau nggak bawa pasien itu kan boleh tuh ada requirement diskusi kan, entah itu diskusi kasus atau diskusi tentang diagnosis dan sebagainya itu pasti ada. Jadi kalau misalnya kalian nggak bawa pasien, ya udah yang bisa kalian lakukan apa? Misalnya diskusi dengan dosen atau kalaupun benar-benar udah nggak ada diskusi, kemudian nggak ada bawa pasien, paling nggak kalian tuh ngebantu teman kalian atau jadi operator. Jadi gini, di koas itu sangat kerasa hukum timbal baliknya. Kalau kalian itu membantu teman kalian, entah itu meringankan bebannya, seperti paling kecil adalah membantu, misal teman kalian itu pengen cetak, terus kalian yang ngadukin kayak gitu, atau teman kalian itu bingung mau cari tanda tangan sementara harus mengkondisikan pasiennya. Harus kalian bantu untuk mengkondisikan pasiennya sementara teman kalian mencari tanda tangan. Kayak gitu tuh juga merupakan hal-hal yang sepertinya itu terlihat sepele tapi pasti akan ada hukum timbal baliknya. Pasti nanti kalian akan dipermudah di kemudian hari. Ini prinsipnya adalah one day one signature. Jangan bermalas-malasan. Jadi mentang-mentang kalian itu nggak bawa pasien terus kalian di kos aja diam aja kayak gitu nggak boleh. Jadi kalau bisa, walaupun kalian nggak bawa pasien, kalian datanglah ke RSGM. Pasti tuh ada rezeki tuh di sana. Entah itu kemudian tiba-tiba pasien datang dari kamar terima, dari triase, atau kalian diberi pasien oleh teman kalian. Itu pasti ada. Yang penting kalian nggak boleh bermalas-malasan.